kita akan mulai bulan yang baru. Bulan ini kita belajar tentang uncommon love, sebuah kasih yang tidak biasa, yang Tuhan tunjukkan dan role modelkan buat setiap orang percaya, buat setiap kita actually. Dan di bulan pertama, kalau saya berpikir, saya pernah, kalau kalian main Uno Steko, I know you at some time in your life, kamu main Jenga atau main Uno Stako gitu kan ya. Kamu tahu itu ada satu blok yang itu nggak boleh digeser, benar? Itu kayak di kamu toel-toel tuh goyang semua gitu, kayak toel goyang gitu, toel goyang, you cannot remove that one. Ada yang nekat kan kayak, huh, gitu, turun semua terus nggak jatuh gitu kan. Anyway, that structure dari bangunan itu bergantung kepada satu satu blok Jenga atau satu blok Uno Stako itu. Kalau itu geser, kalau itu goyang, runtuh semua. I would say, ketika saya ngelihat ke kehidupan saya, this is based on what I observe, apa yang saya observasi dari kehidupan saya, ataupun dari yang saya lihat selama ini. Kalau kita bilang kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, apa sih satu blok, satu keystone block yang perlu kita miliki dalam hubungan yang kita bawa kemanapun, hubungan apapun yang kita bangun. Dan I think jawabannya, saya dapati jawabannya yang akan saya bagikan hari ini adalah forgiveness, adalah pengampunan. Pengampunan adalah that one block. Kalau kamu nggak punya pengampunan, kamu bisa mengusahakan untuk hidup mengasihi semua orang. Kamu bisa berusaha untuk hidup dalam kasih, berusaha untuk mengasihi orang tua, berusaha untuk mengasihi pasangan, berusaha untuk mengasihi teman komsel, berusaha untuk mengasihi pelayanan, teman-teman pelayanan. But if you do not have, kalau kamu nggak punya yang namanya pengampunan, bangunannya akan cepat runtuh. Hidup dalam mengasihi itu akan cepat runtuh. So, uncommon love saya mau mulai dengan satu blok yang saya yakini, atau satu Jenga blok yang saya yakini sebagai dasar dari rumah tangga yang baru dibangun, dasar dari pelayanan yang baru dimulai, dasar dari sebuah bisnis yang baru dibangun, dasar dari sebuah keluarga yang baru terbentuk adalah forgiveness. Oke? Nah, isunya, ada beberapa model yang berantakan. Forgiveness itu satu-satunya model yang datang dari Judeo-Christian, yang datang dari orang Kristen. Di luar orang Kristen, mata ganti mata, gitu kan ya. Bahkan di Taurat juga berkata seperti itu, until Tuhan jadi manusia dan dia kasih tahu sebuah model yang baru tentang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. You know what? There's a certain konteks yang menarik. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kamu bayangin ada orang nampar kamu. Saya tampar kamu nih, misalkan nih, saya tampar kamu. Yang kena pipi apa? Halo, pipi? Kiri. Waktu Yesus beritahukan konteks ini, dia bilang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Padahal in normal situation, kamu kalau ditampar kenanya pipi kiri. The interesting part adalah, ada salah satu culture yang paling memalukan di zaman itu, kalau kamu ditampar pakai backhand. Serius, itu kayak kamu hina banget gitu kalau ditampar backhand, serius. Itu lebih memalukan dari ditampar ini forehand gitu ya. Backhand tuh kayak udah kamu paling hina. So, kalaupun kamu bukan cuma disakiti secara fisik tapi dipermalukan, berikan pipi satunya. That's how crazy forgiveness yang dibawa sama orang yang namanya Yesus ini. Nah, flawed models, ada beberapa distorsi dari dunia yang membuat kita tidak lagi, atau melihat pengampunan tidak lagi sesuai dengan apa yang harusnya kita lihat. Yang pertama saya sebut dengan cheap grace. Cheap grace ini, pengampunan itu usaha korbannya dong. Masa korbannya pahit terus? Ampunin dong, right? As if pengampunan itu adalah korbannya gitu. Pengampunan itu urusan korbannya harus ngampunin. That's it. Gitu ya. Jadi ini kayak ada pressure untuk mengampuni unconditionally. Kenapa sih masih sebel aja? Ampunin dong, that's we'll call that as a flawed model, sebuah cheap grace. Pelaku biasanya menggunakan doktrin ini untuk mempercepat rekonsiliasi. Dia nggak mau bayar harga terlalu banyak dan terlalu lama, gitu ya. Kan gue udah minta maaf, kok lu masih diemin gue? Diskusi di rumah tangga atau di dating kayak gitu. Ini pelaku biasanya berpegang pada doktrin ini untuk mempercepat rekonsiliasi. Padahal lu ankle aja perlu waktu sampai sembuh gitu kan. Iya kan?
Maksudnya lu kejepit pintu aja tuh takes time gitu sampai lu sembuh. Apalagi yang namanya lu melukai hati orang lain, melukai hati orang yang dekat sama lu, it takes time sampai trustnya balik. Tapi orang yang berpegang pada cheap grace, pada kayak lebih kasihan sama pelakunya daripada sama korbannya, you know? Ih, dia dimusuhin loh cuma gara-gara dia berdosa. Padahal kita kan semua pendosa, you know. Berusaha mengcover tanpa unconditionally, which true, tapi sebagian makanya disebut sebagai flawed models. Korban dipojokkan untuk bisa mengampuni dan melupakan. Ini yang mendistorsi kenapa pengampunan jadi sesuatu yang kita salah mengerti. Kedua, little grace. Pengampunan adalah pertobatan plus hukuman pelaku. Jadi pengampunan cuma muncul kalau yang menyakiti, yang melakukan, yang melukai itu bertobat dan ada certain hukuman. Apapun bentuk hukumannya harus setimpal. Dia harus earn that forgiveness. Saya akan ampuni kamu, tapi tunjukin dulu dong kalau lu emang mau berubah, you know? Itu little grace. Jadi kayak pengampunan itu kalau ada hukumannya, kalau ada pertobatannya, baru pengampunan terjadi. Jadi tekanan untuk mengampuni secara transaksional. Korban merasa pelaku atau orang yang menyakiti perlu memperbaiki atau dihukum setimpal dulu, baru pengampunannya bisa diberikan. This is another flawed models dari pengampunan. Kita berpikir bahwa kamu cuma bisa mengampuni kalau orangnya merasa bersalah. Tuh orangnya aja happy-happy. Mana bisa gue ngampunin dia? As if pengampunan kamu tergantung si yang melukai itu ngapain, bener? Oke, ini juga another flawed models. Flawed models yang paling parah, teman-teman. Atau kamu mungkin dengar ini sebagai cancel culture. Dimana no grace at all. Tidak ada pengampunan. Some people bisa digali di US gitu ya, you know. Some people bisa digali kesalahannya, tweetnya 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan kemudian di cancel. Cuma gara-gara homophobic or something like that. No grace at all. Kamu berpikir kayak, itu kan di US. Hey, you know what? Beberapa hari yang lalu saya lihat seseorang, saya bilang sama Tessa, saya kasih lihat. Ada satu posting, ada seseorang lah, dia public figure, tapi dia juga di Indonesia, di Jakarta. Dia juga gembala lah bisa dibilang. Kemudian dia kayak ada some sort like have a night out, pakai baju gitu ya, pakai baju yang menurut beberapa orang kurang sopan dan lain sebagainya. I mean menurut saya it's a normal shirt menurut saya. Ya, some people akan beda-beda. Dia pakai, ya dia nggak kayak nunjukin apa, dia cuma bahkan fotonya tuh cuma dari pundak ke atas gitu. Dan dia pakai baju, definitely dia pakai baju gitu ya. I mean, dan kalau lihat komennya, kayak komennya isinya adalah alangkah baiknya jika sebagai orang Kristen gitu ya. No grace at all. Saya nggak bilang bahwa saya nggak berbicara saya nggak masuk konteks pakai baju yang benar gimana, pakai baju yang salah gimana. Saya cuma bilang bahwa sosial media memfasilitasi para penyinyir untuk hidup dalam cancel culture dan no grace. Kamu terfasilitasi untuk hidup dalam no grace. Bahkan saya yakin yang komen tuh gak pernah ketemu orangnya, gak tahu masalah pergumulan hidup orangnya, which saya tahu berat banget. Dan saya tidak menjustifikasi dia. I'm just saying bahwa tanpa tahu orangnya, tanpa kenal orangnya jauh tapi hajar. Kita hidup di zaman seperti itu. No grace at all, tanpa pengampunan, cancel culture, tekanan untuk tidak mengampuni. Korban melihat bahwa pengampunan menghindarkan pelaku dari tanggung jawab. Remember, dalam setiap model ini ada benarnya. Kita akan masuk ke sana nanti. Tanda-tanda, terus kalau bicara soal pengampunan, saya sendiri berpikir, saya pernah melalui masa pengampunan yang cukup berat. Di tahun 2009, saya harus mengampuni sejumlah pihak yang membuat saya menghancurkan kehidupan saya. Ada beberapa role, ada beberapa peran dalam hidup saya yang saya decide sendiri, tapi kemudian bikin saya berantakan. Ada beberapa peran yang di luar kontrol saya, tapi juga bikin hidup saya berantakan. Long story short, saya datang ke ibadah tentang forgiveness, saya melepaskan pengampunan, dan that's my turning point. Dan kemudian saya mulai berpikir, oke, saya pernah kok, saya perlu mengampuni, saya perlu hidup lepas dari kepahitan, tapi saya sudah lakukan di 2009. Pertanyaannya, kalau pengampunan cuma sekali untuk sebuah event besar, kenapa di doa Bapa kami isinya, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. So every day,
Every day Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Dan kita berpikir nggak ada kok yang salah sama kita, nggak ada orang yang perlu kita ampuni. Is that true? Saya coba melihat atau mencari apa sih cara ciri-ciri orang yang belum mengampuni. Ciri-ciri orang yang belum mengampuni itu ada beberapa ya kalau saya lihat ya. Kesatu, menghindar. Kalau ada certain orang yang kamu menghindar di rumah, kamu pulang dari mana? Dari gereja, masuk kamar, tutup. Jangan-jangan ada sebuah kepahitan kecil yang kamu simpan terhadap orang tua kamu. Mungkin some things yang dia lakukan atau yang dia sebut beberapa tahun yang lalu, kamu gak pernah deal with that. Kamu gak pernah melepaskan forgiveness, sehingga kamu menghindar diskusi panjang sama orang tua kamu. Atau, closer to reality, atau kamu berpikir dia tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Kamu gak berpikir kamu sakit hati, tapi deep down kamu kecewa. Kenapa orang tua saya tidak menjalankan perannya seperti orang tua lain? Kenapa orang tua lain bisa mengcover kehidupan anaknya, bisa mendoakan anaknya, sementara orang tua saya malah bawa utang ke kehidupan saya? Kamu mungkin gak pernah berpikir that way, tapi menghindar. Nyinyir itu adalah tipe, saya bisa bilang bitterness, saltiness is the same. Genusnya sama gitu ya, satu family. Nyinyir, saltiness, bitterness is the same thing. Kebencian, kemarahan, dendam, ini adalah ciri-ciri kamu ada seseorang atau ada sesuatu hal yang kamu belum berurusan atau belum fully mengampuni. Okay, so this is for you. Kalau ada beberapa orang yang kamu hindari karena kamu masih belum pernah release forgiveness buat mereka. Kalau kamu nyinyir ke beberapa orang, kalau kamu benci, punya marah, mendam, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang masih belum mengampuni. This is for you, this is for me too. Okay? Tadi kita sudah bicara soal beberapa model yang keliru, cheap grace, little grace, no grace. Ada satu pattern yang Tim Keller sebut one of the greatest thinker this time, di this age. Dia bilang bahwa ada satu pattern yang luar biasa berbeda yang diperkenalkan sama Yesus dan kekristenan yang dia sebut atau dia label dengan costly grace, sebagai grace yang mahal. Grace yang mahal ini ada justice dan selalu ada love. Selalu ada kebenaran, ada keadilan, tapi selalu ada kasih di sana. Ini pattern yang kamu gak akan temui di luar kekristenan. Gak bakal. Unless dia adapt dari kekristenan, which is good. Tapi ini pattern yang dibawa kekristenan. Apa yang membedakan kekristenan, pengikut Tuhan, apa yang Tuhan tunjukkan dari orang lain adalah this particular pattern. Justice and love. Adam dan Hawa. Jadi bilang, jangan makan buah itu atau kamu akan mati. Right? Justice. Ada nggak justice di sana? Betul, keadilan tetap harus ada. Ketika Hawa makan, Adam makan, mereka mati secara spiritual. Tapi ada love. Karena Tuhan memakaikan pakaian sama mereka sebelum send them away. Bahkan Tuhan send them away supaya dia nggak makan buah dan buah kekekalan dan hidup selama-lamanya. Jadi karena kamu mati, you have opportunity untuk bertobat. Jadi diusir dari Taman Eden. It's justice, but at the same time it's love too. Adam dan Hawa nggak pernah bertobat. Pernah lihat Tuhan ampuni aku, bukan istriku yang salah tapi aku. Tuhan ampuni ular ini. Pernah lihat? Nggak pernah. They never repented. Yang nggak pernah kita lihat mereka bertobat. But love Tuhan tetap ada di sana. Kain. What about Kain? Kain murdered and did not repent. Dia diusir sebagai justice. Dia ada hukuman buat dia, ada kutuk buat dia. Tapi sebagai love, ketika Kain bilang kayak, hey Tuhan, kalau kamu usir dan aku harus pergi mengembara, orang akan lihat aku dan aku pasti akan dibunuh, aku pasti akan mati. Tapi Tuhan, I put a mark to protect you. How on earth seorang hakim habis kasih hukuman, at the same time dia kasih mark, orang ini jangan diapa-apain. Justice and love. Jadi kalau bilang Tuhan perjanjian lama kenapa kejam banget, perjanjian baru kayak penuh kasih, wrong. Penuh dengan love. Daud yang selingkuh. Oke, ada hukuman buat dia. Anaknya mati, dia berpuasa supaya anaknya selamat, Bathsheba. Tetap anaknya mati. But love is still there. Anaknya yang berikutnya, Salomo, anak dari Bathsheba juga. Jadi raja yang paling establish bait Allah, establish Israel as a nation melalui kepemimpinan dia. Tetap. So there's always justice and love. Dan kalau kamu lihat di perjanjian baru, semua hint ini digenapi, of course, dengan
Yesus mati di kayu salib. This is the best way untuk melihat pengampunan. Ini modelnya saya kasih tahu ke kamu dulu ya. Modelnya, patternnya adalah harusnya upah dosa ialah maut. Dan itu dicoret gak sama Tuhan? Jangan deh, gue sayang nih sama anak NLC, kasihan banget nih bodoh-bodoh gini gitu ya. Nggak usah dihapus deh, upah dosa nggak usah maut deh gitu ya. Sentil aja gitu kan. Apakah Tuhan mengubah ketetapannya? No. Upah dosa tetap ialah maut. Mau dosa kamu menjijikan seperti korupsi, ngecia orang, ataupun dosa kamu as simple as being lazy and procrastinate, sesuatu hal yang Tuhan percayakan sama kamu, tetap kekejian di mata Tuhan. Tapi at the same time, dia offer forgiveness and restoration dengan cara dia datang, dia mati buat upah dosanya. So that's the whole package of justice and love. Bukan cuma nyuruh, tapi turun dan ngejalanin hukumannya. So this is the pattern dari pengampunan yang Alkitabiah. Pengampunan mengedepankan kasih dan keadilan. Saya bisa bilang kalau saya bikin kuadran ya. Kalau ada kuadran di mana di sini adalah justice dan di sini adalah love. Jadi kalau yang tadi kita dengar ada justice tapi tidak ada love, ini adalah area yang namanya little grace. Harus dihukum, harus dikucilkan, harus dilempar batu. Ini adalah area all about justice but no love. Ada area yang ada love-nya tapi tidak ada justice-nya. Ini disebut dengan cheap grace, ya kan? Ih gila, kasihan banget loh, dia cuma gara-gara dosa begitu doang sampai dikucilin, sampai gak ada yang nemenin lagi. Orangnya juga belum bertobat. Tapi kita mengesampingkan pertobatan. Orang Kristen harusnya jadi rumah sakit buat mereka yang sakit. Terus lu di rumah sakit duduk-duduk doang. Saya pernah datang ke rumah sakit di Bandung. Saya masuk, ini bukan lagi COVID ya. Dan saya masuk, saya lihat itu orang sakit berjejer. Dari yang TBC, sampingnya ada yang kecelakaan, teman saya gitu ya. You know, saya bilang sama teman saya, ini teman kita kecelakaan, pulang-pulang malah jadi TBC karena dia duduk di selasar sebelahan sama orang yang TBC gitu kan. Kita ketawa dan mentertawakan rumah sakit yang kayak gitu. Tapi kok di gereja ada teman yang berdosa, kita diam-diam aja. Apa bedanya? Isn't that true? Kalau kita mencoba mengcover, udahlah kita tahulah kisah hidupnya dia. Ya dia juga salah, gue juga punya salah, Merrick juga punya salah. That's not how church supposed to be. Church need to be the champion of justice too. Kebenaran juga, bukan cuma soal love, tapi juga soal justice. Our God is love, true, tapi our God juga punya murka. Sering lupa tapi kan kita bagian itunya. Ini no grace, of course. Cancel culture. Dan ini disebut costly grace. Ini dimana ada love, tapi ada justice. Dan itu mahal. Saya bisa bilang, prinsip yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah pengampunan yang benar mengedepankan ada kasih tapi selalu ada kebenaran. Ada kasih tapi selalu ada justice, selalu ada keadilan. Pengampunan yang sejati ditunjukkan dengan kasih dan keadilan, dan role model yang sempurna sudah diberikan dengan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oke, you know the model. Skenario di kehidupan kamu. Gimana maksudnya? Orang tua kamu mungkin melukai kamu secara fisik, secara emosional, dibanding-bandingin sama saudara lu udah jadi orang, lu masih show monyet aja gitu, misal gitu ya. Dibanding-bandingin sama kakak, sama adik, bisa adik lu sekolah di luar negeri, lu jadi apa gitu misal. Kakak lu sekolah di luar negeri, kakak lu pintar, lu all of these little things mungkin bikin a hurt yang mungkin kita tidak tahu juga. But one thing for sure, kalau kita cuma bicara love tanpa justice, kita akan menghindar. Iya, dia orang tua gua tahu gua harus menghormati dia. I will avoid her or him at all costs. Love, saya akan jaga hubungan baik, saya akan jarang-jarang ngobrol sama dia. Saya akan menghindari orang tua saya, mertua saya, kakak saya, pasangan saya. Only love, no justice. Justice, ayo ngomong lagi. Kita ribut nih, ributin nih, bantah, ayo kita berantem aja. Gue lebih paham, kau terlalu kolot, gitu kan nih.
Justice only, no love akan bikin keributan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Love and justice artinya cari waktu lebih banyak untuk bisa share informasi yang lebih akurat. You know what? Orang tua kamu most of the time, 90% dari orang tua kamu only want the best thing for you. Cara menyampaikan mereka mungkin salah. Wording yang mereka pakai mungkin salah. Approach mereka mungkin salah. But they want only the best for you. Jadi kalau kamu cari waktu dinner lebih banyak, put down your Mobile Legends and speak to them. Put down your TikTok and speak to them. Dari hati ke hati, coba mengerti preferensi dia, coba mengerti cara pikir dia. Kasih tahu, kayaknya nggak gitu deh mama mikirnya. Kayak mama agak terlalu cepat tersinggung kalau gitu. Mungkin maksud dia tuh ini. Iya juga ya. You know, that kind of conversation cuma terjadi kalau ada love dan justice. So kamu confront, tapi kamu juga put love. Capek nggak? Capek. That's why dilabel sebagai costly. Kamu pikir Tuhan kayak, udah, karena kalau nggak costly, Tuhan akan bilang, oke, semua dosa udah ditulis, udah delete. Gitu kan ya. Only love. Terus justice and love, karena aku mengasihi kalian, aku akan mendelete semua dosa kalian. Yeah, he does that, tapi caranya gimana? Dia tetap harus mati di atas salib. Betul? So justice tetap harus terjadi. Okay. So that's the first one. Prinsip pertama mengenai biblical forgiveness. Pengampunan selalu ada kasih dan selalu ada keadilan. Kedua, prinsip kedua. Pengampunan tidak selalu bergantung pada pertobatan orang yang menyakiti. This one is difficult. Apalagi yang udah nikah. Congrats, one way ticket, gitu kan ya. Yang belum nikah bersukacitalah, gitu kan ya. Hey, karena kamu kamu punya waktu buat pikir-pikir, kamu punya waktu buat BPN, kamu bisa cari gue dan Tessa dan bilang, kok gue enak banget ya, lu enak gitu gimana habis merit gitu kan ya. Pengampunan tidak selalu bergantung pada pertobatan pelaku. Jadi kamu ketemu orang yang batu banget, cuma kebetulan dia kaya, wangi, takut Tuhan, dan masa depanmu terjamin, kamu masuk pernikahan sama dia, guess what? There's no way out. Satu-satunya jalan keluar kamu adalah pengampunan. So, prinsip kedua, pengampunan tidak selalu bergantung pada pertobatan pelaku. Markus 11 ayat 25 bilang, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kamu mau berdoa, kalau kamu mau pelayanan, kalau kamu mau menyembah Tuhan, kalau kamu mau cari Tuhan, ada sesuatu dalam hatimu, ampuni dulu. Hey, apakah ampuni artinya kamu datang, terus telepon, lu ngerasa salah gak sih kemarin? Minta maaf dong sama gue, baru gue ampuni, baru gue balik doa lagi. Gak kayak gitu kan. So, di Markus 11 dibilang, ada satu principles yang melihat bahwa kadang-kadang orangnya juga belum sadar, kadang-kadang kamu belum punya waktu untuk tegur, tapi you have to decide first, kamu mengampuni mereka. Ampuni dulu, baru lanjut doa lagi. However, di Lukas 17 ayat 3 dibilang, jaga dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Jadi ada dua model yang berbeda yang ditulis di Markus dan di Lukas. Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ada beberapa mungkin dari kita yang melihat Lukas 17 dan bilang, gue gak bisa ngampunin orang tua gue. Karena mereka tidak pernah bilang menyesal dan minta maaf. Even better, mereka udah gak ada. Even worse, mereka udah gak ada. Sampai hari mereka berpulang, saya gak pernah dengar dia minta maaf sama mama. Saya gak pernah dengar dia minta maaf sama saya. How can I forgive them? Markus 11, ampuni dulu sekiranya ada. Gak peduli orangnya masih ada atau udah gak ada. Gak peduli orangnya menyesal atau enggak. Gak peduli orangnya bertobat atau enggak. Ampuni dulu. Kalau orangnya ada, tegur dulu. Tegur, kalau menyesal, ampuni lagi. Kalau berbuat lagi, ampuni lagi. Yeah, something yang very hard to do. Prinsip lain, ada pattern lain yang saya melihat sebagai pattern. Kenapa gak perlu nunggu orangnya nyesel, dia aja seneng-seneng, kenapa gue mesti ngampunin dia? Hey, you know what, di Lukas 23:34, waktu Yesus disalib, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus
Yesus, the perfect role model untuk pengampunan, kamu pikir abis disambit berdarah terus orang Romawi kayak waduh ampun Tuhan, sorry gitu ya. Tadi mau kena kok sampai berdarah gitu ya. Enggak kan? Mereka emang torture him gitu kan. Tapi Yesus berkata ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memodelkan sebuah pengampunan yang terlepas dari orang yang minta maaf atau enggak. Terlepas dari orang yang menyesal apa enggak. Bapa ampuni mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 60 ada seorang yang bernama Stefanus. Lebih parah, dia lagi disambitin batu. Dia lagi disambitin batu karena ada saksi dusta terhadap dia, karena dia membawa nama Yesus dengan sangat luar biasa. Dia disambitin batu, Saulus hadir di sana dan dia berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Chill. Ada orang yang satu model yang Stefanus kayak, kalau lu lihat ini, Stefanus, I'm really sure kayak Stefanus kebayang-bayang gitu loh. Mungkin dia dare gitu ya waktu ya, mungkin dia di sana lagi ngumpet gitu ya. Murid Yesus kan, mungkin dia salah satu lagi ngumpet, terus dia lihat Yesus teriak, "Tuhan, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang dia perbuat." That give him strength sebagai role model, memberi dia kekuatan waktu dia disambitin batu. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Crazy ya. Orang-orang ini adalah orang yang kalau kita punya joke ya, nggak terlalu related, tapi kita punya joke di Komsel, ada beberapa yang, oh, orang yang menyakiti saya kayaknya dipromosi Tuhan. Kalau roda lagi di atas, tenang aja, suatu hari mereka akan ada di bawah gitu ya. Malah didoain gitu. Doain jatuh loh gitu kan ya. Enak lo ya hidup ya, habis nyakitin gue gitu ya, promosi gitu ya. Habis nyakitin gue diberkatin Tuhan, enak ya, tenang. Tiba-tiba udah gak quote firman lagi kan, udah habis kan. Jadi quote-nya peribahasa gitu ya. Roda itu ada di atas, ada di bawah. Suatu saat dia akan ada di bawah gitu. Why? Role model yang Yesus katakan, ampuni mereka. Bapa ampuni dia. I release forgiveness meskipun mereka tidak minta maaf. Meskipun mereka tidak merasa bersalah, I release forgiveness. Ini pengampunan yang sejati, tidak bergantung sama penyesalan dan pertobatan orang yang menyakiti. Oke. Tidak bergantung sama ini. Tidak sama apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan. We good? Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga lebih jauh. Di Matius 18 ayat 21-35 ada cerita singkatnya, ada seorang tuan yang meminjamkan ribuan talenta kepada seorang hamba pertama. Dan kemudian karena satu dan lain hal, hamba ini, saya akan ceritakan dalam bentuk yang lebih modern. So you might get it, the depth of this parable. Ada orang yang datang ke kamu. Ada orang yang datang ke kamu, teman Komsel. Dan dia bilang gini, gue punya investasi 30% per jam. Enggak, berlebihan. 30% per hari. Lu ikut di gue udah 3 bulan nih rekening gue dikasih lihat kan. Lu percaya aja sama gue, pasti di cover, ini udah ada jaminannya, setidaknya setengahnya tuh pasti balik gitu. Dan karena kamu percaya sama dia, kamu berikan kekayaan kamu sama dia, kamu berikan sama dia. Kamu berikan, say, jumlah yang cukup besar buat kamu, katakan 20 juta, let's say 20 juta, kamu berikan 20 juta sama dia. Tabungan saya 22 juta. But because I trust you, I give 20 juta. Dan kamu rasanya butuh banget kan ini, I give you 20 juta, saya bisa hiduplah 2 juta sampai 2 bulan lagi ke depan. Nih 20 juta I give it to you. Gitu ya. Oke, thank you. Dia jalanin. Dan guess what? As you know, bodong gitu kan ya. Bodong, 1% pun gak ada yang balik. Dia balik, say sorry, 20 juta. Aduh, gue gak punya duit lagi buat balikin ke lu. Gue cicil ya. Sebulan 10.000 boleh gak, kata dia, yang penting gue juga gak punya duit banget nih gitu. Dia mengemis-ngemis kayak gitu. Dan lu kayak, man, tabungan gue buat merit di Central cuma 30 juta, gue udah kekumpul 20, gue pinjemin abis lagi gitu kan ya, gitu kan, abis lagi gitu kan. So at this point kamu ngelihat sahabat kamu sangat-sangat kayak, gue sorry banget, gue beneran gak tahu, gue goblok banget kemarin, gue gak ngecek lagi. I really sorry. This is uang gue juga habis, uang lu juga habis bersamaan sama uang gue. I really sorry. Gimana cara gue bisa bayar? Gue akan bayar. Dan kamu bilang sama dia apa?
Kamu bilang sama dia kayak, hey, gak apa-apa lah, oke, fine. Gua tahu lu juga gak sengaja. Gua hapus hutang 20 juta ini. Pertanyaan saya sama kalian, di akhir bulan pas kamu bikin financial statement, rugi 20 jutanya hilang nggak? Nggak. Tetap minus 20 juta, bener nggak? Iya dong. Iya dong. Di keuangan kamu tetap minus 20 juta nggak? Tetap minus dong. Ya, debit kredit ya. Nggak tiba-tiba karena kamu mengampuni Tuhan menjatuhkan 20 juta di depan pintu. Nggak kan? Someone has to pay that cost. Tetap ada yang harus menanggung minus 20 juta itu di financial statement nih. Pertanyaan saya, ketika si Tuhan ini ketika kamu melepaskan pengampunan pada teman komsel kamu untuk hutang 20 juta ini, pertanyaan saya teman-teman yang akuntansi, minus 20 jutanya di record di yang release forgiveness apa yang receive forgiveness? Yang release, bener gak? Yang lebih costly buat yang nge-release forgiveness apa yang nge-receive? Yang receive tadinya dia minus 20, karena dihapus hutangnya tiba-tiba ada plus 20 juta. Tapi yang nge-release forgiveness sampai bego itu tetap minus 20 juta. Lebih costly buat tuannya, lebih costly buat yang melepaskan forgiveness. Gak ada jalan lain, selalu lebih costly. Kamu pikir hidup Tuhan capek? Hidup Tuhan berdarah-darah. Seberdarah-darahnya kamu ikut Tuhan, lebih berdarah-darah waktu dia disalib, thank you gitu ya. Akan lebih costly buat dia dibanding buat kamu. Akan lebih costly waktu dia mati buat dosa kamu dibanding apa yang kamu bisa lakukan. So ini bilang bahwa saya lagi mau bilang bahwa dan kemudian kamu ampunin teman komsel kamu. Kemudian komsel dimulai. Oh, ini kan sejam sebelum komsel ya, konseling gitu kan berdua. Komsel mulai nih. Datanglah gitu ya. Datang teman kamu yang lain. Teman kamu yang baru kamu ampuni 20 juta. Tiba-tiba pas ada yang datang, ada teman kamu yang lain datang dan dia mulai bilang gini, lu kemarin makan martabak gua 2 10.000 dong. Lu makan 2 kan, lu makan 3, 15.000. Dia hitungin tuh martabak dimakan berapa, ditagihin satu-satu sama dia. If you think that this is ridiculous, that's how ridiculous we are ketika kita tidak mengampuni orang lain. Dia gak say thanks sama gua. What? Emang lu seberapa sering bersyukur sama Tuhan gitu ya? Sampai lu nagih-nagih thank you dari orang lain. Dia nyakitin gue berulang kali. Sorry. Kalau Tuhan, sorry. Lu berapa kali nyakitin gue berulang kali? Akan jauh lebih costly buat Tuhan daripada buat lu untuk lu mengampuni orang lain. That's the point. Ketika sudah dirilis pengampunan kepada hamba ini, ketika ada new offense, ketika ada seorang hamba kedua yang berhutang dan memohon hal yang sama, dia tidak memberi forgiveness. Dan ketika dia tidak memberi forgiveness, Yesus bilang, maka ketika tuannya di parabel ini, ketika tuannya tahu bahwa hamba yang pertama ini tidak release forgiveness, dia bilang, oke, aku tahu sikap hatimu, masukin dia ke penjara. So Tuhan secara tidak main-main lagi bilang, forgiveness adalah ciri utama orang yang sudah diampuni. Saya ulang, ciri utama orang yang sudah diampuni adalah bisa mengampuni orang lain. Satu-satunya tanda kamu belum menerima pengampunan Tuhan, belum sepenuhnya bertobat adalah kamu tidak bisa mengampuni orang lain. Ketika kamu punya kepahitan yang kamu gak mau lepasin, kamu tahu bahwa kamu belum terima sepenuhnya pengampunan dari Tuhan. Vertical, internal, dan horizontal. Di model ini, semuanya ada di pihak yang tersakiti. Pertama, si hamba yang pertama ini ya, kenapa dia menerima pengampunan vertically, tapi dia gagal merilis pengampunan horizontally ke hamba lainnya? Kita perlu tahu modelnya, karena ada 3 hal yang perlu terjadi dalam kehidupan si hamba yang pertama. This is very important. Pertama, dia perlu bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan dulu. Karena ketika dia menerima forgiveness, bukan cuma menerima hutangnya dihapus, tapi tahu identitasnya adalah identitas yang baru, bahwa dia hamba yang tidak lagi punya hutang, bahwa dia hamba yang harusnya di penjara, tapi dia lepas karena Tuhan yang begitu baik, itu memberikan identitas yang baru. Ketika dia cuma, ya udah yang penting gue gak perlu bayar utang, dia belum dapat identitasnya, dia cuma dapat pengampunannya.
Two different thing. Dapat pengampunan dari Tuhan sama membiarkan Tuhan ngeganti identitas lu, it's two different thing. Internally, dia tidak mencari rekonsiliasi dan keadilan. Jadi dia menerima, oke, yang penting gue dapat pengampunan, tapi gue tidak mengejar rekonsiliasi dan keadilan. Dia masih tetap wanna get revenge, masih mau pembalasan terhadap hamba yang kedua. Horizontally, dengan pertobatan dari yang menyakiti dan pengampunan dari yang tersakiti, maka ini yang akan terjadinya rekonsiliasi. I'm telling you this, kenapa sih hamba yang pertama gagal horizontally melepaskan pengampunan kepada hamba yang kedua? Karena ada satu bagian yang missing. Internally, dia tidak benar-benar punya identitas baru yang membuat dia mengejar rekonsiliasi dan keadilan. I know it's a bit difficult. I hope you get this. Pertama, ketika kamu diberikan identitas baru sebagai anak Allah, kamu akan membawa damai. You are a peacemaker. That's your identity. Kemanapun kamu pergi, kamu harus bilang shalom. Kamu harus membawa shalom ke siapapun kamu pergi, termasuk yang menyakiti. Waktu identitas ini gak muncul, lu cuma, oke, gue sudah bertobat, gue udah nangis, gue udah terima Tuhan, gue udah gelepar-gelepar. Dosa gue sudah diampuni. Yeay, dosa gue diampuni. Guess what? Besok ketika ada yang menyakiti kamu, can you release forgiveness? Enggak. Karena kamu ngejar Tuhan supaya dapat pengampunannya doang. Dan berhenti di pengampunan, tidak sampai ke identitas. Hope you get this. Ketika identitas kamu diperbarui, kamu anak Allah. Ketika kamu anak Allah, sumber sukacita dan damai sejahtera kamu adalah Allah. Kamu gak perlu kasih kunci kedamaian hati kamu ke orang yang menyakiti kamu. Iya kan? Iya kan? Kamu gak perlu memberikan kunci damai sejahtera kamu. Saya damai sejahtera kalau gak ada dia. Kalau ada dia, damai sejahtera saya hilang. Saya sukacita kalau dia gak ngomong. Kalau dia mulai buka masker, saya mulai kehilangan sukacita saya. You know, don't give the key to your peace and your joy to someone else. Karena kamu punya identitas baru. Kamu adalah anak Allah. Sumber sukacita kamu, sumber kedamaian kamu adalah Tuhan. Don't give it to anyone else. We good. Prinsip ketiga. Peran terbesar dalam pengampunan ada pada yang tersakiti. Yesus gak membawa sesuatu yang totally new. Dia bilang bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, betul? Karena di Imamat 19 ayat 17 sudah disampaikan seperti ini. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi Imamat 19 ayat 17 sudah dibilang, bahkan kamu membenci aja saudaramu, itu kamu udah ada dosa dalam diri kamu karena dia. Makanya Tuhan bilang, membenci aja itu sudah sama, jangan membunuh. Kamu membenci orang itu sudah sama dengan membunuh. Karena buat Yesus yang adalah Tuhan, itu sama-sama kekejian buat dia. Dia bilang, jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Harus terus terang dan menegur. Jangan engkau menuntut balas. Jangan menaruh dendam kepada orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena akulah Tuhan. Oke? Akulah Tuhan. Jangan membenci saudaramu, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Saya bisa bilang bahwa ada sebuah formula yang Tuhan berikan di Imamat ini. Sebuah formula atau rumus pengampunan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan hidupi dan contohkan buat setiap kita. Di dalam Alkitab, rumusnya adalah pengampunan adalah satu, pertobatan. You know what? Tanpa kamu bertobat, tanpa kamu punya sikap hati bertobat atas dosa kamu gak bisa mengampuni orang lain. Mereka yang, kamu pernah dengar kan? Mereka yang berdosa banyak, kasih karunia lebih melimpah. Bukan berarti kamu harus berdosa banyak, kata Paulus. Tapi mereka yang sadar bahwa dosanya banyak, kasih karunia, grace-nya lebih overflowing dari diri dia. Mereka yang merasa tidak pernah punya salah sama siapa-siapa, however, tidak akan bisa mengampuni orang lain. Mereka gak pernah ngerasa salah sama orang tuanya, gak pernah ngerasa salah sama adik kakaknya, gak pernah ngerasa salah sama teman komselnya, gak pernah ngerasa salah sama orang yang dinyinyirin, gak pernah ngerasa salah sama orang yang digibahin. Mereka gak akan pernah ngerasa berdosa. In the end, mereka gak akan pernah mengampuni juga ketika ada yang bersalah sama mereka. Karena mereka are, holier than thou mentality. I'm holier than thou. Pertobatan adalah kunci kita bisa mengampuni. Kedua, teguran. I really like this. Mau konteksnya di dalam kekristenan ataupun bangsamu di Imamat.
Teguran adalah hal penting yang selalu ada dari tadi. Tegurlah dia, ya kan? Di imamat dibilang demikian, Yesus juga bilang demikian, teguran. Right. Dan teguran menurut saya, teguran it's a different session, tapi teguran gak datang dengan komenin di, di postnya dia. Teguran datang empat mata. Kamu menegur orang yang kamu invest in. Kamu bisa negur orang yang kamu invest in. Kalau kamu gak pernah invest, kamu gak pernah empati sama orang, ini kamu berusaha negur dia, most of the time it's gonna be miss. Karena ada bank, ada balance-nya kan ya. Kayak you care about them. Kamu doain dia, kamu tanya kabarnya, kamu bayarin dia makan, saya nggak bilang ini sebuah transaksional. Saya cuma bilang bahwa most of the time kamu harus punya hubungan dulu, baru kamu bisa disakiti. Interestingnya karena sosial media kita bisa disakiti siapapun gitu ya. Ada anggota DPR menyakiti hati kita gitu kan ya. Ada influencer ngepost something menyakiti hati kita, public figure, pastor di somewhere di belahan dunia lain menyakiti hati kita, membuat kita kecewa sama Tuhan dan kekristenan. It's very easy. You know what? Harusnya yang bisa menyakiti kita secara real adalah orang yang dekat sama kamu. Semakin kamu dekat, semakin kamu tertanam di sebuah komunitas, semakin banyak kamu disakiti, and that's fine. Itu adalah esensi dari saling menajamkan, karena teguran harus ada di sana. So teguran saya bisa bilang adalah, kalau jadi orang Kristen yang sehat, satu harus punya pertobatan, kedua kamu harus menegur. Ketika ada orang yang do wrong to you, tegur secara langsung. Oke, pertobatan tambah teguran, dikurang kebencian dan dendam, resentment, retaliation, dendam, kebencian, doain yang jelek-jelek, itu dikurangin. Dan rekonsiliasi hubungan. Oh, rekonsiliasi hubungan. Finally we talk about this. Rekonsiliasi hubungan. Oh, artinya pacar saya yang abusive ini harus saya ampuni dan rekonsiliasi balik sebagai pacar yang baik. Oh, artinya teman saya yang artinya teman saya yang selalu nipu orang ini, saya sudah tegur, saya harus percaya lagi sama dia, saya harus pinjami lagi dia, lebih banyak lagi. Is that the right thing? Ketika kita bicara rekonsiliasi, kita bicara apa sih? Kita salah paham ya, kita hidup dalam binary life. Kita berpikir, oh either gue jauhin dia, atau gue jadi nikah sama dia gitu. Why gitu ya? Atau gue jadi pasangan hidup dia, gue jadi sahabat sejati dia, atau gue jauh dari dia. Gue orangnya polar dan lu bangga gitu. Gue polar. Either gue jauh banget dari orang, gue gak peduli sama mereka, atau dia teman baik gue. Ada many steps, dan di different steps, di different circles in your life, Tuhan bekerja melalui setiap mereka. You know that? Ada orang-orang yang cukup kamu kasihi dari jauh. Ada orang-orang yang kamu hidup dalam sudah disatukan sampai mati, tapi ada orang-orang in the middle juga. Ada mentee di in the middle, ada teman pelayanan in the middle, ada business partner in the middle. Kemudian di depannya ada acquaintance, ada orang-orang yang kadang-kadang kamu ketemu, kamu punya different message for them, different purpose for each of them. Dan kamu gak bisa hidup binary. Oke, either gue tetap jalan sama dia, atau gue udahan sama dia. You know what? Kamu bisa jadi kenalan aja, bukan teman bahkan. Ya gue kenal sama dia, I say hi kalau ketemu, tapi dia gak punya kunci ke hati gue dan damai sejahtera gue dan sukacita gue. Haha, jokes on you gitu ya, kuncinya udah gue ambil balik gitu ya. Itu rekonsiliasi. So waktu kita bicara rekonsiliasi, ini suatu hal penting yang harus saya sampaikan. Saya gak bilang kamu harus jadi doormat dan mengizinkan kamu di abuse. Karena saya orang Kristen, saya harus ngampunin dia. Meskipun saya diciak, meskipun dia ngeciak banyak orang, saya harus mengampuni dia. No. Rekonsiliasi bicara kamu batasi interaksi dengan orang yang tidak mau bertobat. Saya ulang, batasi interaksi dengan orang yang tidak mau bertobat. Ada satu penelitian, ketika sebuah tim yang bagus, this is a very fascinating thing waktu saya baca. Ada sebuah tim marketplace yang kerjanya bagus. Tim yang bagus ini ada satu yang underperforming dari tim lain, dari departemen lain. Karena underperforming, si bosnya mikir kalau gua put dia di antara orang yang best performer, maka dia akan kederek naik. Betul, saya masukin dia ke departemen yang top performer supaya performance dia getting better. Kalian bisa tebak apa yang terjadi ketika si underperformer dimasukin ke top performers? Yang top performers turun semua ke level yang underperformers.
That illustration is real. Kamu beli jus jeruk, beli 10 jeruk, ada satu jeruk busuk, kamu pikir jeruk busuk akan kederek naik jadi manis? No. Dia akan membusukkan the rest of the glass yang kamu minum. That's true. That's the real thing. Yesus nggak mencoba inklusif dengan semua Farisi yang nggak mau bertobat. Halo. Dia cuma ajak 3 orang. Hey, kamu bisa nggak berjaga-jaga dan berdoa sama aku? Cuma 3 dari 12 yang diajak. Dia tahu boundaries. Dia tahu mana yang harus dekat sama dia. Dia tahu mana yang kamu ular beludak gitu. And he called them ular beludak gitu kan. Kamu perlu bertobat dulu gitu baru ikut aku. Right? So, boundaries. Saya nggak akan khotbah forgiveness tanpa bicara rekonsiliasi dan boundaries. Ini 2 sisi yang tadinya saya pikir apa forgiveness saja, cannot. You have to understand rekonsiliasi itu, kamu harus batasi interaksi dengan orang yang tidak mau bertobat. Tapi kalau dia istri saya gimana? Kalau dia suami saya gimana? Congratulations gitu ya. Selamat. PR lu tuh sampai mati. That's the truth, right? Itu PR lu gitu. Makanya jangan daftar BPN kalau udah DP gedung gitu kan ya. Makanya cari mentoring couple as early as possible. Sebelum lu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum lu melakukan hal-hal yang diinginkan tapi tidak diperbolehkan gitu ya. Cari dulu mentoring gitu kan ya. Try to understand gimana cara gue ngejaga hubungan ini supaya tetap sehat. Batasi interaksi dengan orang yang tidak mau bertobat. Jangan sampai lu blindsided cuma karena hal yang dari 10 hal yang gue cari 9 ada di dia, cuma 1 yang gak ada, yaitu takut Tuhan. But that's okay. Masih 9/10 dapat A gitu ya. You know how stupid can you be? Ketika orang yang gak mau bertobat dan kamu menikahi dia, kamu berpikir dia bakal I can live with the rest, with the 9 good traits. You know what? Kamu akan bayar harga sampai mati. I'm gonna talk about relationship hard karena ini one way ticket. Batasi interaksi dengan orang yang tidak mau bertobat. Kalau kamu punya teman-teman yang tidak mau bertobat, kamu tahu bercandaan yang membawa kamu bercandaan, kamu turun ke level gibah, you know to limit the interaction with them. Even better kalau mereka kamu invested in them, you tegur dan mulai memperkenalkan jokes bapak-bapak baru yang lebih seru gitu. I really find it really fun. Jokes bapak-bapak itu keren dan pintar and smart and verbally very smart. Sorry. Anyway, batasi interaksi dengan orang yang tidak mau bertobat. Kedua, keluar dari hubungan yang destruktif unless udah menikah. Right? Kalau kamu belum menikah ataupun kamu sudah menikah, kamu punya circle yang destruktif, kamu ngelihat ngobrol dengan mereka bikin kekecewaan kamu tambah tervalidasi. Kepahitan kamu tambah tervalidasi, saltiness kamu tambah asin, bitterness kamu ditambahin angostura bitter dan membuat jadi koktail yang menyenangkan. You have to get out dari hubungan-hubungan destruktif yang kayak gitu. Keluar, remove hubungan-hubungan destruktif from your life. Ketiga, tidak kalah penting, ini saya discuss sama Tessa, fokus, kejar hubungan yang sehat dan mengasihi dengan baik orang yang layak mendapatkan versi dirimu yang terbaik. I need to bring this illustration. Saya pernah ketemu sama orang yang datang ke saya. Orang ini udah mau menikah. Sebagai ketua youth dari 2016. I've had enough time untuk ketemu berbagai orang dalam 7 tahun pelayanan saya. Ada seorang yang datang, dia udah mau menikah dan dia bilang, gue gak bisa ke gereja. Gue benci dan gue masih pahit sama mantan gue. Satu hal yang saya bilang sama dia, you know what? Your fiancé deserve better than this. Bahasa Indonesianya, tunangan kamu deserve the best version. Layak mendapatkan versi terbaik diri kamu yang gak berdarah-darah kayak gini. How come kamu udah mau nikah, kamu udah mau punya orang yang layak mendapatkan yang terbaik, yang kamu mau go one way ticket, tapi kamu masih 30% emosional kamu masih benci sama mantan kamu. Saya bilang sama dia bahwa, hey, you know what? Your fiancé deserve the best version, a better version from you. Dia berhak mendapatkan versi yang lebih baik. Kalau saya translate ke kehidupan kamu saat ini, kalau saya translate ke kehidupan di luar pernikahan, bukankah
People come and go dalam kehidupan kamu. Orang-orang akan datang dan pergi. Teman baik kamu datang, teman baik kamu nyakitin kamu, kemudian dia pergi, kamu pahit. Saya gak akan percaya lagi sama manusia. Kamu mulai main kucing, main anjing gitu ya. You know what? Kamu bisa keep that resentment, atau kamu bisa bilang kayak, hey, ada season orang ini give flavor in my life, dan saya give flavor, semoga saya jadi berkat dan give flavor dalam kehidupan mereka. Tapi ada season berikutnya, Tuhan akan berikan circle yang baru, yang kamu harus fokus on them. Kamu harus, gimana saya menajamkan circle yang baru, gimana circle yang baru bisa menajamkan saya. And I'm fine, saya reconcile mereka. Ya, saya kenal dulu mereka teman baik saya, but now I have to focus on this. You know? Karena akan selalu ada orang-orang, akan selalu ada circle, akan selalu ada hubungan yang kamu bisa fokus on to bring positive. Jadi kamu bisa fokus dengan orang-orang yang kamu perlu tajamkan dan perlu menajamkan kamu, atau kamu bisa fokus ke orang-orang yang menyakiti kamu 15 tahun yang lalu. That's your decision, that's your response. Dan waktu saya bilang rekonsiliasi itu bisa dikejar dengan again, saya perlu ulangi, bukan berarti kamu jadi keset, kecuali udah nikah. Bukan berarti kamu jadi keset teman-teman kamu yang distraktif dan lain-lain, tapi kamu batasi interaksi. Kalau dengan hubungan kamu dengan orang yang tidak mau bertobat, keluar dari hubungan yang destruktif. Yang ketiga, kejar hubungan yang sehat dan fokus untuk mengasihi dengan baik orang-orang yang layak mendapatkan the best version of you. Saya akan tutup dengan Jesus model. This is the summary dari apa yang pengampunan yang saya sampaikan hari ini. Yang ke-1, pengampunan selalu mengedepankan kasih dan kebenaran. Jadi bukan cuma kasih tanpa kebenaran yang membawa kita pada cheap grace. Bukan cuma tanpa kasih dan tanpa kebenaran. Bukan cuma kebenaran tapi tanpa kasih. Jangan jadi orang yang pertama ngelempar batu. You know what? Jangan jadi orang yang kedua ngelempar batu. Right? Jangan ngelempar batu lah, technically. Gitu ya. Jadilah orang yang pursue love and justice. It will be costly buat kamu. Akan mahal buat kamu untuk hidup dengan pengampunan yang seperti itu. But that's the model yang Yesus tunjukkan. Kedua, pengampunan tidak bergantung dari pertobatan orang yang menyakiti. This is the flash news. Ini adalah sekilas info buat kamu. You know what? Bisa jadi sampai orang tuamu berpulang, mereka akan tetap menyakiti kamu. Bisa jadi. And that's fine. Itu tidak membuat kamu tidak bisa melepaskan pengampunan buat mereka. Bisa jadi mereka udah berpulang. And that's fine too. Tidak berarti kamu pulang dari tempat ini, kamu berdoa di kamar, saya ampuni papa saya. Saya ampuni mama saya. Kalau kamu kayak saya, ada 1 kejadian, 2 kejadian yang kamu ingat dari kecil, yang bikin kamu nangis dan trauma di waktu SD gitu. Dan kamu bilang, you know what? I cannot accept this. Saya gak akan jadi orang tua yang kayak mereka. Saya gak mau jadi orang tua kayak mereka. Saya gak akan pernah ngampunin mereka karena ini. I've been there. Saya gak tahu tentang kamu. Kamu perlu waktu berurusan sama Tuhan dan bilang, Tuhan, 1, ampuni saya karena bitterness 20 tahun terakhir. Kedua, I release forgiveness. Ampuni saya seperti saya mengampuni mereka. Oke? Tidak bergantung pada pertobatan orang yang menyakiti. Dan ketiga, teman-teman Present Worship boleh ke depan. Pengampunan membutuhkan peran terbesar dari yang tersakiti. So, dari semua formula ini, kalau kita mau hidup dalam pengampunan, kalau kita mau hidup untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, hidup dalam pertobatan, sadari bahwa dosamu itu, dosa kamu yang keji di mata Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa orang lain terhadap kamu. Kedua, teguran. You were there untuk menajamkan mereka. Kamu di sana, kamu ada peran sebagai anak untuk menajamkan orang tuamu. Kamu ada peran sebagai orang tua untuk menajamkan anakmu. Kamu ada peran sebagai pacar untuk menajamkan pasanganmu. Kamu ada peran sebagai anggota komsel untuk menajamkan anggota komselmu. Kamu ada peran di NLC untuk menajamkan satu sama lain. Teguran itu penting. Evaluasi kebencian dan dendam. Ada kebencian dan dendam yang kamu bawa hari ini? Saya jemput teman-teman bangkit berdiri. Kita akan berdoa menerima perjamuan kudus. Balawan, setiap kita ambil waktu ini untuk melepaskan, release. AVME. Pengampunan is always about to release something, to let go. Kebencian atau dendam yang kamu bawa hari ini. Bisa ke siapapun. It doesn't matter. Orangnya masih ada di sini, orangnya sudah tidak ada. Orangnya masih ada di dunia, orangnya sudah berpulang. Doesn't matter. Lepaskan dendam dan kebencian dan kepahitan yang mungkin kamu bawa-bawa selama ini.
gak worth it. Dan rekonsiliasi hubungan. Jangan sampai ada orang siapapun memegang kunci sukacita dan kunci damai sejahtera di hati kamu lagi selain Tuhan. Oke?